Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta dilimpahkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas awal penciptaan Bismillah dengan segala rahasianya. Dalam Islam, saat memulai sesuatu, seseorang diharuskan mengucapkan Bismillah. Kalimat Bismillah merupakan doa yang diharapkan akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang diawali dengan kalimat ini. Namun, tahukah kita awal dari penciptaan kalimat Bismillah ini? Sebutir debu serta kesekejapan hidup diubah melalui tradisi yang menjadi sebuah bintang di cakrawala yang diberkahi Allah dengan segala kekayaan dan mencerminkan keabadian Al-Ilah atau Tuhan yang berhak disembah. Menurut para ahli ilmu hikmah, realitas batin alam semesta mengungkapkan dirinya sendiri melalui mata batin atau penglihatan intelektual. Karena mata batin merupakan alat persepsi yang berdasarkan keselarasan alam semesta raya. Dalam makrokosmos atau jagat raya, keselarasan alam semesta terwujud pada tingkat realitas yang lebih tinggi, namun menjadi suram serta semakin samar dalam tingkatan alam yang semakin rendah seperti bumi. Karena jauh sebelum Tuhan menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, Allah yang Maha Agung lebih dulu menciptakan suatu alam yang disebut alam lahut atau alam tanpa batas yang dihuni oleh Nur Muhammad. Lalu diteruskan ke alam Jabarut dan Malakut dan dihuni oleh para malaikat-malaikat Allah yang tak terbilang banyaknya. Sebagian dari kelompok para malaikat-malaikat Allah tersebut adalah kelompok malaikat Muqarrabin, malaikat Kurubiyun, malaikat Kiroman Katibin, malaikat Arsy, malaikat Hafazoh, malaikat Aran Jabaniyah, dan masih banyak lagi golongan malaikat-malaikat lainnya yang tidak dapat disebutkan jumlahnya. Para malaikat-malaikat ini masing-masingnya mempunyai sayap, yang sayapnya saja secara langsung melambangkan hakikat realitas penerbangan dan pendakian, melawan seluruh hal yang merendahkan derajat serta menurunkan kekuatan atas dunia ini, yang akhirnya mengantar pada kebebasan dari kungkungan duniawi yang serba terbatas, seperti yang tersebut di dalam firman-Nya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Alam Jabarut dan Malakut terdiri dari 7 lembah pegunungan Qaf, yang pada puncaknya terdapat singgasana Allah, yaitu Al-Arsy. Allah yang menciptakan singgasana Al-Arsy dari jamrud hijau dan keempat tiangnya terbuat dari batu merah delima, yang dibawa oleh 8 malaikatul arsy yang selalu bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Ketujuh lembah Qaf itu sendiri adalah lembah Tolab, artinya pencarian; lembah Ish, artinya cinta; lembah Istighna, artinya kepuasan; lembah Hairat, artinya kekaguman; lembah Fakir, artinya kemiskinan; lembah Ma'rifah, artinya pengetahuan tak terbatas; dan lembah Fana, artinya lebur. Di masing-masing ketujuh lembah pegunungan Qaf ini terdapat atau tersimpan 7 buah huruf Al-Hijaiyah, yaitu huruf-huruf yang ada pada kalimat suci Bismillah. Pegunungan Qaf merupakan pesona spiritual dari keindahan dan keagungan Tuhan yang selalu menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam lautan rahasia Tuhan, yang dimulai dengan kerinduan kepadanya dan bergerak secara perlahan
menuju penyingkapan hakikat bismillah yang suci dan mensucikan, dan akhirnya mencapai perleburan atau fana dengan melintasi cakrawala rahasia Qaf yang sangat luas dan tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Quran Surat Qaf ayat 1. Tanggapan seluruh kehidupan alam jabarut dan malakut dan jalan inisiatif dimungkinkan oleh tingginya tingkatan spiritual atau makom yang sekaligus menjadi awal cikal bakal penciptaan langit dan bumi, yang pada waktu itu di alam jabarut malakut langit masih berupa asap, yaitu asap yang keluar dari ketujuh lembah Qaf. Kemudian Allah satukan, dan dari asap tersebut dijadikannya 7 lapis langit, seperti yang tersebut di dalam firman-Nya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Quran Surat Fussilat ayat 11. Setelah 7 lapis langit terbentuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi yang diambil dari pegunungan Qaf pula. Seperti dalam firman-Nya, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Pengertian mengenai penciptaan langit dan bumi ini adalah langit akhirat dan bumi akhirat. Karena setelah penciptaan langit dan bumi akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 surga dan 7 neraka. Barulah langit dan bumi dunia Allah ciptakan dalam masa yang pada saat itu bumi masih dalam keadaan gelap gulita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Quran Surat Qaf ayat 38. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia setelah menciptakan surga dan neraka serta para lelaki tampan di surga yang disebut wildan dan para bidadari. Dunia saat itu masih dalam keadaan gelap gulita. Lalu setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terusir dari surga, kemudian turun ke dunia, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya yang menerangi dunia, yaitu matahari, bulan dan bintang. Walau sebenarnya penciptaan cahaya, yaitu cahaya Muhammad, itu lebih dulu daripada penciptaan alam jabarut malakut, yakni penciptaan Nur Muhammad. Al-Haq adalah cahaya langit dan bumi. Demikian penegasan Al-Quran yang kemudian di dimensi penciptaan alam semesta dan ilmu yang mempelajari tentang kejadiannya diperkuat oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya atau Nur Muhammad, yang menjadi awal dari tajallinya tampak alam dan menjadi awal mulanya kehidupan, serta menjadi bapak para ruh dan disebut dengan ruh idofi. Cahaya bagaikan kutub-kutub spiritual yang menyala, laksana norma dan teladan-teladan yang hidup, dan menjadi perhatian para pencari kebenaran di mana dan kapanpun, yang sekaligus merupakan realitas surgawi di balik bentuk keduniawian. Hakikat bismillah adalah gema panggilan Al-Haq kepada manusia untuk kembali ke sumber spiritualnya. Sebenarnya seluruh perwujudan berasal dari ketujuh huruf bismillah, yaitu ba, sin, mim, alif, lam, dan ha. Karena bagaimana mungkin yang esa melambangkan sesuatu yang lain dari huruf-huruf yang akan mengakui keesaannya? Apalagi penggabungan dari ketujuh huruf-huruf ini jika berbentuk huruf Arab yang memanjang dari kanan ke kiri, yang merupakan lambang penerimaan prinsip material dan pasif, dalam arti kata ketakwaan mutlak, serta dimensi keindahan yang menyempurnakan keagungan dirinya, dan sekaligus melambangkan pusat teragung yang darinya segala sesuatu itu berasal dan kepadanya segala sesuatu itu kembali. Manusia harus percaya kepada yang suci dan terlibat di dalamnya. Kalau tidak,
maka yang suci akan menyembunyikan dirinya di belakang selubung yang tidak dapat diraba dan dilalui, yang pada hakikatnya adalah selubung jiwa rendah manusia. Kesucian bismillah mampu menciptakan sesuatu yang bersifat spiritual sekaligus sensual, menyingkap keindahan dunia ini beserta sifat fananya, dan menjelma dalam bentuk alam yang sukar dipahami dan menjadi indah melalui wujud ciptaan atas kebenaran Tuhan. Karena hakikat bismillah masih suci dan dicari oleh sebagian masyarakat Islam dan menjadi nilai universal bagi seluruh dunia pada saat kebodohan mengancam untuk mencekik ruh bismillah itu sendiri. Nama Allah adalah kunci khazanah misteri Tuhan dan pintu gerbang menuju yang gaib dan yang nyata. Itulah realitas yang berdasarkan identitas kebenaran Tuhan dan kesucian namanya. Itulah alasan mengapa para ahli hikmah atau ahli marifat selalu merenungi dan menyebutkan bahwa huruf-huruf di dalam bismillah turun dari dunia alam ruh ke dunia para jasad dan memiliki substansi spiritual batin ketika mengenakan selubung dunia gaib yang mampu menembus ke dalam makna batinnya dan dapat merenungkan simbol prinsip-prinsip realitas maupun pedoman yang terwujud. Al-Quran bagaikan sepercik cahaya yang menyinari kegelapan eksistensi manusia di dunia ini. Misteri zat yang menyatakan identitas yang sekaligus merupakan sifat Tuhan yang mutlak dan juga nilai-nilai ketuhanan mencakup seluruh aspek jagat raya yang mungkin termasuk dunia dengan pembiasan-pembiasan darinya yang mengindividualisasi tak terkira banyaknya. Maka dari itu, orang yang mencintai Tuhan akan selalu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selainnya. Hal ini adalah terapi yang sangat ampuh untuk mencapai puncak kekhusyuan di dalam sholat. Karena alif lam lam ha akan mengisi hatinya dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk sesuatu yang lain. Karena seseorang hanya perlu mengetahui dan menyelami hakikat bismillah ini untuk mengetahui semua yang dapat diketahui. Hal ini pernah disinggung dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan tanpa diawali bismillah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam pekerjaannya itu. Karena di dalam makan dan minumnya manusia, iblis akan ikut andil di dalamnya jika tidak diawali dengan ucapan bismillah. Sedangkan mengenai huruf H marbutoh seperti huruf O yang melambangkan realitas lingkaran kosmos sebagai wahyu keterikatan Tuhan yang merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Keempat huruf suci ini yaitu alif, lam, lam, ha mencerminkan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada yang esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dari keempat huruf yaitu alif, lam, lam, ha jika digabungkan menjadi kalimat Allah. Itulah alasan mengapa alif menjadi sumber abjad dan huruf pertama dari nama Tuhan yang maha kekal. Allah yang bentuk visualnya benar-benar menyampaikan seluruh ilmu pengetahuan metafisik Islam mengenai alam realitas. Karena dalam bentuk tulisan dari nama Allah dalam bahasa Arab, kita melihat dengan jelas suatu garis horizontal, yakni gerak penulisannya. Kemudian garis tegak lurus dari alif dan lam, semacam garis melingkar yang secara simbolis dapat disamakan dengan suatu lingkaran tauhid yang melilingi jiwa orang Islam.
dan sekaligus merupakan sesuatu yang wujud seperti dalam sifat wajibnya dan cerminan dari ketidakterbatasan kekayaan khazanah Tuhan yang tercipta setiap saat tanpa pernah kehabisan segala petunjuk-petunjuknya. Hal ini pula yang menegaskan peran kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk atau al-huda, jalan menuju al-haq. Kesucian bismillah membantu manusia untuk menembus selubung eksistensi material sehingga memperoleh jalan masuk ke barokah yang terletak di dalam firman ilahi, dan untuk mengenyam suatu rasa bahwa setiap jiwa akan mengenyam sesuai dengan kapasitas, keterbatasan, dan keabadiannya. Huruf alif di dalam kalimat bismillah dengan ketegakannya melambangkan kekuatan Tuhan dan prinsip transenden atau mencakup segalanya yang darinya segala sesuatu itu berasal. Sedangkan dua huruf lam dalam bentuk mata kail yang melambangkan suatu peringatan agar hamba Allah senantiasa selalu berhati-hati dalam pancingan iblis atau setan, dan sekaligus merupakan perwujudan yang dapat dilihat dari firman ilahi untuk membantu kaum muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang Islam. Bagi mereka yang mengikuti jalan menuju hakikah, kalimat suci tersebut merupakan pembantu pertama yang sangat diutamakan untuk merenungkan keesaan ilahi Robbi. Karena huruf ba yang dilambangkan oleh titik pengenal kesucian horizontal, sin dengan wujud lengkungan vertikal yang menghadap langit, dan mim yang berporos pada suatu tiang kepasrahan. Tiga huruf-huruf suci ini secara keseluruhan melambangkan eksistensi universal untuk menuntun manusia dalam pembauran kualitas, kekuatan, dan aliran berbagai elemen agar setiap muslim mengingatkan ajaran Tuhan, yaitu dalam bentuk alam semesta yang benar-benar muslim atau tunduk kepada kehendak al-haq dengan mematuhi segala sifat dan hukum alamnya sendiri-sendiri. Kalimat suci bismillah yang terucap saat berzikir berarti sang penzikir telah kembali ke pusat alam, bukan secara eksternal, melainkan melalui hubungan batin yang menghubungkan dirinya dengan prinsip-prinsip dan irama-irama alam ketuhanan yang sakral dan teramat luas, sekaligus merupakan suatu perumpamaan dialog suci antara seorang hamba dengan sang pencipta yang menenangkan dan sekaligus mensucikan jiwanya. Begitupun bismillah yang terucap di saat manusia hendak melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang halal, maka kesadaran dirinya akan terbangkit dari keterlenaan dalam dirinya melalui kesadaran akan realitas yang Maha Esa. Sebuah kesadaran yang sesungguhnya merupakan substansi dari manusia keterikatan dengan Tuhan dan sebab terbentuknya eksistensi manusia. Hati serta jiwa seluruh muslim disegarkan oleh keagungan, keselarasan, dan kesucian kalimat bismillah dalam pada bentuk-bentuk huruf al-hijaiyah yang terdiri dari 7 huruf ba, sin, mim, alif, lam, dan ha yang mengelilingi kaum muslim yang hidup di dalam masyarakat Islam tradisional dan yang mengungkapkan keindahannya pada setiap lembaran-lembaran suci Al-Quran. Oleh karenanya, bismillah sebagai induk suci Islam yang merupakan karunia dari hakikah yang terletak dalam hati sebagai wahyu Islam. Kalimat suci ini akan tetap demikian bagi seluruh muslim. Tak peduli apakah diri mereka sadar akan hakikah ataukah mereka yang sudah puas dengan bentuk-bentuk luarnya saja pada kalimat bismillah yang tersurat. Kesadaran ini diperkuat dengan tata cara sholat yang secara naluriah mengembalikan manusia pada keadaan hakikat kesadarannya dengan menjadikan seluruh alam sebagai tempat ibadah. Begitu pula halnya kalimat bismillah yang terucap saat bersujud menyentuh bumi atau sholat adalah untuk mengembalikan manusia ke kesucian pada kemurnian al-fitrah. Saat yang Maha Esa menghadirkan dirinya secara langsung di dalam diri manusia dan menjadi mutajaliyahnya al-haq, leburlah diri dalam kekuasaan Allah dan mengumandangkan sebuah simfoni abadi dalam keselarasan yang ada pada alam yang suci, mensucikan dirinya sendiri dengan kesuciannya dalam arti bukan untuk makhluk.
Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai awal penciptaan Bismillah dengan segala rahasianya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.